Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, ini merupakan 4 bulan terakhir di 2021. Kami harap kita semua bisa mengerahkan kemampuan terbaik kita agar target kita di tahun ini bisa tercapai semua. Hoho, mengenai manga One Piece, kami ingin membahas sebuah karakter yang mungkin ini termasuk ke dalam topik analisis mendalam, di mana kami ingin membahas atau kita mendiskusikan tentang kesakitan yang Kaido alami di masa lalu berdasarkan teman-temannya. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan kali ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Hampir setiap villain di manga One Piece memiliki rasa sakit yang mendalam. Ya, bisa dikatakan orang jahat dilahirkan dari orang baik yang tersakiti. Lalu orang yang saat ini baik adalah orang jahat yang sudah mulai tobat. Haha. Contoh paling mudahnya adalah pada karakter Doflamingo. Kita melihat karakter Doflamingo di waktu kecil yang menyaksikan kejamnya manusia kepadanya. Yang karena itulah Doflamingo begitu membenci manusia. Dan kami pikir teman-teman Kaido, yakni anggota bajak laut Rocks, memiliki masa lalu yang berkaitan dengan kesepian serta kesakitan. Mari kita mulai dari Yonko Shirohige. Yonko Shirohige, kita mengenal bahwa Shirohige adalah Yonko terkuat yang ada di dunia One Piece. Bahkan mungkin dirinya juga adalah orang yang paling dekat dengan harta One Piece. Namun sayangnya, dibandingkan itu semua, ia lebih dekat dengan yang namanya kematian. Maaf, kami cuma bercanda. Di perang Marineford, kita tidak dijelaskan secara detail mengenai apa yang sudah terjadi di masa lalu dengan Pak Tua ini. Lalu baru ketika Neko Momoshi dan Marco mengobrol, kita mendapatkan sebuah informasi. Tepatnya di One Piece episode 890, Marco mengatakan bahwa dahulu kala saking miskinnya tempat tinggal Shirohige, mereka tidak bisa membayar upeti sehingga tidak bisa meminta bantuan pertolongan kepada pemerintah dunia. Hampir semua negara yang tidak bersekutu dengan pemerintah dunia mengalami hal yang sama. Bajak laut dan para bandit bebas berkeliaran dan menjadi pulau kebal hukum. Negara-negara itu hancur dan banyak yang menjadi seorang yatim piatu. Shirohige juga adalah salah satunya. Shirohige mulai menjelajahi lautan di usia muda. Bahkan setelah menjadi bajak laut, Shirohige masih peduli dengan tanah kelahirannya dan terus mengungkapkan uang serta sumber daya yang lain tanpa mengungkapkan identitasnya. Selama hidupnya, meskipun awalnya tidak memiliki keluarga dan semua temannya tewas, tapi ini adalah kampung halamannya. Ya, itulah yang dikatakan oleh Marco mengenai apa yang Shirohige alami di masa lalu. Dan kita belajar bahwa kehidupan masa kecilnya ini benar-benar berpengaruh pada prinsip hidupnya dalam menjadi seorang bajak laut. Seperti yang kita ketahui, Shirohige membuat bajak laut yang berisikan yatim piatu, memungut anak-anak korban perang dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Shirohige membangun sebuah keluarga yang tentram bagi anak-anak yang tersesat ini. Ya, meskipun Shirohige mengalami masa lalu yang buruk, hal itu tidak menghentikannya untuk melakukan hal yang baik. Lalu kita mengenal Charlotte Linlin atau Big Mom. Big Mom juga sama seperti Shirohige. Ia merasakan kesepian. Ia ditelantarkan oleh keluarganya. Ia juga merasa dihianati oleh Mother Carmel dan teman-temannya karena mereka tiba-tiba menghilang. Big Mom juga mengalami masa lalu yang bisa dikatakan cukup parah. Hingga akhirnya dirinya membuat bajak laut yang bertemakan keluarga. Hal ini ia lakukan karena ia sudah merasa tidak percaya siapapun selain pada keluarga atau anak-anaknya. Ya, dari dua lulusan anggota Rocks tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa apa yang mereka lakukan di masa sekarang itu sangat berkaitan dengan apa yang mereka alami di masa lalu. Dan mari kita berbicara tentang Yonko Kaido. Ia adalah villain utama yang hadir di Wano Kuni. Dan meskipun ia sudah diceritakan 100 chapter lebih, pertarungan yang Kaido hadapi juga sudah banyak. Namun Eiichiro Oda belum memberikan sedikit informasi mengenai Kaido ini. Dan kami berpikir masa lalu Kaido juga cukup buruk, di mana orang-orang tidak mau menerima Kaido sebagai seorang Oni.
Poin ini kami ambil dari One Piece chapter 1025. Di One Piece chapter 1025, Kaido pernah berkata pada Yamato bahwa semuanya tahu bahwa kau adalah anakku. Kau tidak bisa mengelak bahwa kau itu keturunanku. Tidak peduli apa yang kau lakukan, para samurai itu tidak akan menganggapmu sebagai bagian dari mereka. Lalu di lembaran yang lain, Kaido lagi-lagi berkata, mereka yang menunjukkan kebaikan kepadamu adalah kebohongan. Mereka sebenarnya itu takut kepadamu, karena kau itu bisa memaksakan kehendakmu dengan mudah menggunakan kekuatan milikmu itu. Kau itu adalah keturunan sang iblis. Bergantung pada pertemanan dengan manusia itu tidaklah cocok denganmu. Begitulah seharusnya kehidupanmu, Yamato. Sekarang kita bisa melihat bahwa seorang ayah yang murka kepada anaknya. Dan kami tiba-tiba kepikiran, apakah mungkin sebenarnya yang dikatakan oleh Kaido ini bukan hanya soal ego dari Kaido itu sendiri? Maksud kami, biasanya orang tua mengeluarkan pendapat berdasarkan pengalaman, yang karena itu ada sebuah petua yang mengatakan bahwa omongan orang tua jangan dilawan. Karena orang tua lebih banyak mengetahui soal dunia dibandingkan kita yang mungkin masih muda. Kesakitan pada masa lalu Kaido. Kami berpendapat bahwa dulunya Kaido adalah orang yang juga mencoba untuk berteman dengan manusia. Namun karena wujudnya yang mengerikan, manusia tidak ingin berteman dengan Kaido. Mereka mungkin awalnya baik kepada Kaido, namun akhirnya mereka juga melakukan tindakan yang kejam kepada Kaido. Ya, dengan dirinya yang dilahirkan sebagai ras iblis, Kaido tidak diterima dimanapun. Bahkan mungkin dirinya diburu oleh orang banyak. Banyak orang yang ingin menghabisi Kaido. Ya, secara singkatnya, dunia tidak ingin menerima makhluk seperti Kaido. Jika Shirohige membuat bajak laut untuk anak-anak korban perang dan yatim piatu, bagaimana jika sebenarnya yang Kaido lakukan saat ini adalah untuk anaknya sendiri, yakni Yamato? Kaido memilih Wano Kuni, menguasai seluruh Wano Kuni, daerah yang tidak akan mendapatkan bantuan dari Angkatan Laut karena Wano Kuni terisolasi, daerah yang tidak mungkin juga negara lain untuk menjajah Wano Kuni, karena mungkin hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Wano Kuni. Karena manusia tidak ingin menerima ras iblis, Kaido secara paksa membuat manusia menerima ras iblis di kehidupan mereka, yakni dengan cara menjajah negara tersebut. Kaido memaksa warga Wano Kuni untuk patuh kepada Kaido, dan Kaido secara tidak langsung ingin membuat manusia yang ada di Wano Kuni mengakui keberadaan Kaido. Dan kami pikir, apa yang Kaido lakukan dari awal hingga sekarang, hal itu ia lakukan untuk putrinya. Kaido tidak ingin putrinya mengalami hal yang sama seperti yang ia alami di masa lalu. Bahkan daripada menyuruh Yamato repot-repot menjajah sebuah negara, Kaido justru memberikan wilayah Wano Kuni secara gratis pada Yamato. Dan paradoksnya adalah, semakin Kaido mencoba untuk menyadarkan Yamato untuk tidak berteman dengan manusia, Yamato malah semakin ingin berteman dengan manusia. Seperti kejadian di gua, Kaido menempatkan Yamato dengan 3 samurai hebat seperti Ushimaru dan lainnya. Mungkin di bayangan Kaido, Ushimaru akan membunuh Yamato karena ia adalah putri dari Kaido. Namun yang terjadi, justru Ushimaru memberikan Yamato nasi dan mengorbankan dirinya demi Yamato. Hal ini ia lakukan agar Yamato bisa bebas. Ditambah lagi dengan bawahan Kaido yang secara diam-diam memberikan Yamato makanan. Kemudian Yamato yang tidak diperbolehkan untuk keluar dari daerah Wano Kuni, yang akhirnya membuat dirinya bertemu dengan es. Semuanya itu benar-benar berubah pandangan Yamato terhadap manusia. Sehingga kesimpulannya, apa yang Kaido katakan pada Yamato adalah pengalaman Kaido itu sendiri. Dan yang Kaido lakukan sekarang adalah cerminan dari rasa sakit yang dulu pernah Kaido rasakan di masa lalu. Sama seperti dengan kasus Shirohige maupun dengan Big Mom. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.